Siswa kelas 4 SD di Banyuwangi, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di atas pintu kamar tidurnya menggunakan seutas tali tambang. Diduga kenekatan anak tak mengenal usia, ancaman bully tak main-main. Sudah sepatutnya kita menghentikan aksi ini supaya tak ada lagi kasus seperti di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang siswa kelas 4 SD sampai bunuh diri. Pemirsa, seorang bocah SD di kota Ternate, Maluku Utara menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Desvita Nazil Setiawan beserta rekan saya Alridatul Jannah Mutmainah. Halo semuanya. Serta narasumber yang akan kami wawancarai yang bernama Muhammad Al-Aurani. Halo. Jadi di sini kita akan membahas tentang perundungan yang benar-benar marak terjadi di lingkungan kita. Nah, karena kita semua juga udah ada di sini semua hari ini, kita akan membahas suatu masalah yang sebenarnya udah menjadi isu nih dari dulu, namun masih kerap terjadi hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, pembulian ini benar-benar terjadi secara terus-menerus di lingkungan sekitar kehidupan kita yang menimpa para siswa-siswi di sekolah. Bahkan kasus pembulian ini membuat banyak korban yang kehilangan nyawanya. Contoh yang sangat miris ini sebenarnya sangat berbahaya. Kejadian itu hanya terjadi sekali dua kali, tapi secara berulang berkali-kali. Dan pembulian ini juga nggak hanya terjadi kepada anak-anak saja, melainkan orang dewasa juga bisa terkena pembulian. Dan menyatakan bahwa kasus pembulian Indonesia ini kurang lebih itu 41% pernah dialami oleh murid di Indonesia dan menjadi negara kelima yang tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak perundungan. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan kamu tentang pembulian? Oke, pembulian menurut aku ya tindakan merundung atau menyakiti orang lain dengan niat sengaja, ya karena sang perundung itu atau sang pelaku merasa dirinya paling hebat dan menganggap sepele orang lain selain dirinya sendiri. Gitu. Nah, benar banget, karena emang bullying itu biasanya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk menindas sang korban yang menurutnya lemah. Karena mungkin pelaku ini merasa dirinya paling kuat dan paling berkuasa dalam suatu lingkungan atau kelompoknya. Bullying ini juga bisa berakibat buruk untuk kesehatan korban. Bahkan korban bisa sampai berpikiran untuk menghilangkan nyawa karena menganggap dirinya tidak berguna. Jadi menurut kamu bagaimana sih kita bisa mencegah perundungan, dan apa yang kamu lakukan jika melihat teman kamu itu dirundung di hadapan mata kamu sendiri? Oke, kalau misalnya cara mencegah ya mungkin kita harus introspeksi diri. Misalnya kita dibully karena apa? Dibully karena kurus kah? Atau dibully karena gendut kah? Nah, dari situ mungkin ada baiknya kita
introspeksi diri, oh mungkin emang benar aku kurus atau emang benar gendut. Jadi kita memperbaiki diri agar kita nggak dibully gitu sama orang lain. Nah kalau misalnya udah berkaitan sama verbal, mungkin saran saya harus konsultasi sama psikologi atau dokter kemental. Nah kalau misalnya ada teman saya dibully di depan mata saya bakal menolong semampu saya. Ya benar banget kan, kita setidaknya harus bisa mencoba melindungi si korban kan. Karena jangankan biasanya si korban untuk melawan pelaku saja mereka takut gitu. Bahkan untuk speak up atau berbicara kepada orang yang bisa melindunginya seperti guru, orang tua, atau bahkan orang yang terdekatnya. Mungkin ancaman dari pelaku juga kan buat si korban ini jadi takut. Bahkan pembulian itu bukan hanya sekedar fisik kan, bisa secara verbal, cyberbullying atau sosial. Bahkan mungkin hal kecil yang kita anggap ini bercanda atau kita remehkan bisa saja menjadi pembulian gitu tanpa kita sadari. Bahkan contoh sederhananya itu kayak di kalangan remaja gitu, kayak kita tuh manggil teman kita tuh bukan dengan nama yang sebenarnya, kayak manggil nama orang tua atau nama yang tidak pantas seperti kayak nyebut nama binatang kayak gajah dan semacam itulah ya. Misalnya tuh kayak gendut gitu dan semacamnya. Menurut tanggapan kamu gimana sih cara kita untuk mencegah bullying supaya tidak terjadi terus-menerus di lingkungan kita? Oke, jadi kalau untuk mencegah bullying kita cari inti masalahnya apa, lalu kita cari solusinya bareng-bareng. Misalnya kita nggak boleh membedakan rakyat kaya, rakyat miskin. Karena apa? Kalau misalnya kita beda-bedain, nanti si miskin bakal iri kepada rakyat kaya. Kalau nggak si rakyat kaya, bakal menganggap sepele si rakyat miskin. Jadi kita harus menyamaratakan ya. Begitu. Kita cari inti masalahnya, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Ya. Aku setuju banget, karena pembulian ini harus segera diatasi karena untuk mencegah adanya korban baru juga. Aku penasaran nih sama Orpa. Pernah nggak sih kamu merasa terancam atau terintimidasi dalam suatu kelompok atau lingkungan? Oke. Jadi gini, ini aku cerita ya. Alasan aku kenapa begitu concern sama masalah perundungan atau pembulian ini ya karena aku pernah menjadi salah satu pelakunya dan aku pernah ngerasain nyeselnya jadi pelaku tersebut. Nah jadi aku dulu pernah punya teman ya fisiknya mungkin di bawah aku, jadi aku menganggap sepele dia, aku ngelakuin hal-hal yang gak harusnya aku lakuin ke seorang teman kelas apalagi ya kan. Nah dia udah mencoba speak up untuk bilang ke guru, tapi gurunya kayak gak peduli gitu. Makanya aku di sini kalau menekankan ke guru-guru, kalau misalnya ada murid cerita, tolong didengerin, ya Pak, Bu, karena itu mungkin bisa Bapak Ibu itu mungkin salah satu harapan mereka gitu. Nah kan suka ada BK kan. Nah teman saya dulu ini sayangnya nggak dapet guru yang baik, bisa jadi pendengar yang baik. Nah makanya sayangnya dia memilih jalan yang salah gitu, bunuh diri. Makanya saya kalau ditanya apa nyesal gitu jadi pelaku, wah nyesel banget sih saya. Makanya saya menjunjung tinggi stop bullying sama stop perundungan gitu sih. Nah teman-teman, dari podcast ini yang kita sampaikan, kita bisa menjadikan ini pelajaran untuk semua orang di dunia. Semua orang mempunyai dosa dan kesalahannya masing-masing, tetapi semua orang juga mempunyai kesempatan untuk meminta maaf, untuk memperbaiki kesalahannya selagi ada kesempatan itu. Bisa kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya selagi kesempatan itu masih ada. Nah, oke. Jadi aku harap kalian yang menonton dan mendengarkan podcast yang telah kita sampaikan kali ini, kalian mendapat banyak pelajaran
Nah, ini adalah salah satu case di mana bully ini juga bisa jadi berkepanjangan dan membuat korban menjadi mempunyai mental illness hingga membuat korban bisa melakukan bunuh diri. Bahkan korban juga harus dengan ribetnya menyembuhkan rasa traumanya ke psikologi. Nah, makanya stop yang namanya bullying mulai sekarang. Dan tidak ada manfaatnya juga kita merundung seseorang tanpa alasan kan. Nah, dan buat teman-teman juga, aku mau minta terima kasih banget karena udah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Maaf juga bila ada salah kata, tapi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kami izin undur pamit diri kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.